Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mempersilakan Pak Paul langsung untuk boleh sharingkan kesaksiannya kepada kita bersama-sama. Silakan boleh di spotlight Pak Paulnya. Shalom, sahabat doa fajar yang saya kasihi dan teman-teman yang hadir pagi hari ini. Saya bersyukur saya boleh bersaksi pagi hari ini, dan kiranya kesaksian saya akan memberikan kekuatan dan memberikan damai sukacita bagi kita semua. Nama saya Paul Wijaya dari Kota Kudus di Jawa Tengah, dan saya didampingi oleh satu istri dan dikaruniai 3 orang anak dan diberi bonus Tuhan 5 cucu. Luar biasa ini ya. Saya mengenal Pak Fu saat khotbah di gereja GKMI AK di Kembangan itu ya. Pada waktu itu Bapak Pendeta Yonatan yang menggembalakan. Dan setelah berkenalan dengan Pak Fu, saya undang Pak Fu untuk datang ke Kudus khotbah di kota saya. Dan kami di Kota Kudus akan berkat melalui firman Tuhan yang telah disampaikan. Setelah lebih 10 tahun kami tidak jumpa dengan Pak Fu, saya kembali dipertemukan Tuhan lewat YouTube, di mana saya melihat Pak Fu menyanyi dengan pujian yang baru, kemudian khotbah-khotbah dari Pak Fu sungguh meneguhkan iman saya akan janji-janji Tuhan kembali untuk melayani bersama. Ternyata khotbah itu saya cari-cari ada di Sahabat Doa Fajar. Nah, kemudian saya mulai tertarik ini. Mengapa tertarik ikut Sahabat Doa Fajar ini? Begini ceritanya, saudara. Setelah pensiun tahun 2017, saya berbarengan selesai juga tugas sebagai majelis gereja di Kudus. Tapi Tuhan nampaknya memberi wadah pelayanan di Kudus di Yayasan Kristoferus. Kemudian saya juga bisa pelayanan di Core NDC atau Core Komsel ya, yang ada di Naviri Disciple Church Jakarta. Karena saya sering berkunjung ke rumah anak-anak saya yang semua ada di Jakarta. Dan di sana saya dapat melayani pujian, kadang-kadang sharing firman Tuhan, belajar firman Tuhan yang meneguhkan iman kami semua. Semua berjalan di waktu sore dan malam hari. Doa fajar ini menarik saya karena satu, adanya dorongan Roh Kudus untuk mencoba satu tantangan ibadah di jam yang saya tidak suka. Harus bangun pagi sebelum jam 5, kemudian padahal saya ingin tidur malamnya jam 11 kira-kira begitu. Inilah tantangan bagi saya. Tapi Roh Kudus terus mendorong hati saya untuk bergabung dalam doa fajar. Karena saya ingat di dalam Markus 1 ayat 35 menjelaskan Tuhan Yesus yang saya percaya memberikan teladan. Pagi-pagi benar, waktu masih gelap, Tuhan Yesus bangun dan pergi untuk berdoa, menjumpai Bapaknya untuk diteguhkan pelayanannya. Kedua, saya tertarik karena rasa ingin tahu ada apa dengan Sahabat Doa Fajar begitu ya. Nah, saya melihat ada sesuatu yang beda saat saya bergabung dengan doa Sahabat Doa Fajar ini. Orang yang ikut meskipun sudah berumur lansia, tapi semangatnya sangat luar biasa. Sungguh saya tidak menyangka begitu ya, bahwa hal demikian bisa terjadi pada orang-orang yang sudah berusia lanjut. Saya di sana disambut dengan ramah oleh anggota Dufar,
begitu menggetarkan hati saya. Ada Pak Tommy, Pak Alek, Bu Eti, dan lain-lain, saling menyapa, saling menanyakan bagaimana keadaannya. Ya seolah-olah ada pasar tiban gitu kata Pak Fu kemarin ya, pasar tiban saling menyapa gitu. Yesus memberikan pengganti bagi saya akan kehilangan sahabat-sahabat setelah saya pensiun. Luar biasa, rasa kesepian, terusir, dan kekeluargaan yang diberikan Pak Fu beserta teman-teman serasa air hangat yang membasahi hati saya. Belum pernah saya menjumpai doa pagi yang dihadiri dari bermacam dominasi gereja dengan jumlah yang lebih dari 150 orang dari seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri. Ada doa-doa yang dipanjatkan yang melukiskan empati yang dalam pada teman-teman yang sedang berduka dan membutuhkan pertolongan. Ada pujian di sana, penyembahan yang dinyanyikan yang merupakan mazmur yang menghadirkan hadirat Tuhan di setiap rumah. Dan ada firman Tuhan yang saya dapatkan di sahabat doa Fajar ini, menjawab, meneguhkan pergumulan-pergumulan saya setelah pensiun, serta mengingatkan kembali kebaikan Tuhan yang pernah saya alami sebelum saya ada di doa Fajar. Banyak firman Tuhan yang terkait dengan kehidupan saya masa lalu. Ada dua peristiwa yang tidak dapat saya lupakan dan membekas dalam kehidupan saya. Yang pertama adalah tahun 1990, saya baru diteguhkan sebagai seorang majelis gereja. Anak saya yang pertama saat itu kelas 2 SMP kecelakaan, sehingga harus dioperasi otak. Kalau melihat kondisi anak saya waktu itu, sahabat doa tidak percaya bahwa dia akan selamat. Saat dia naik sepeda pulang dari sekolah, ditabrak sebuah Vespa yang berlari kencang karena dikejar polisi, sehingga terpental 7 sampai dengan 10 meter. Sepeda anak saya ringsek jadi angka 8. Tapi yang menabrak berhasil ditangkap oleh polisi. Alhasil saya bawa anak saya dibawa oleh temannya naik becak ke rumah sakit. Ketika saya mendapatkan kabar tersebut, saya panik. Saya lari ke rumah sakit melihat kondisi anak saya. Anak saya bersimbah darah dan saya tidak bisa menguasai diri saya. Saya menangis seperti anak kecil. Saya berpikir anak saya tidak akan tertolong. Hanya bisa berucap, Tuhan Yesus, tolong anak saya. Tuhan Yesus, tolong anak saya. Setelah menjalani operasi yang lama dan cukup rumit, Tuhan menyelamatkan anak saya. Dan sekarang dia sudah dikaruniai oleh Tuhan 2 orang anak. Yang kedua, tahun 2000, istri saya kena kanker payudara stadium 2A. Saya bawa ke Singapura dan dengan hanya berdua kami mencari dokter onkologi. Di sana istri saya sangat takut. Dia down, dan ketika ketemu dokter dia tidak berani. Sehingga dokternya marah dan kami diusir pulang. Dalam keadaan yang capek, frustasi, kami duduk di lantai, kami berdoa, harus kemana kami Tuhan? Dan Tuhan tiba-tiba memberikan hikmat pada kami. Kami harus menemui seorang dokter yang paling hebat di MONI. Akhirnya istri saya menjalani operasi dan kemoterapi sampai 6 kali. Namun 4 tahun kemudian oleh dokter onkologi, istri saya dinyatakan kansernya sudah menjalar ke paru-paru. Tapi sekali lagi, Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan menyatakan lain, bercak-bercak yang ada di paru-paru istri saya didiagnosa oleh dokter paru-paru Singapura bukan kanker, tapi adalah bekas asma waktu istri saya masih anak-anak. Nah, setelah 20 tahun lebih secara medis,
istri saya dinyatakan sembuh dari kanker. Meskipun setiap tahun harus kontrol sekali, tapi Tuhan menginginkan lain. Pandemi COVID membuat kami tidak bisa lagi ke Singapura untuk evaluasi. Tuhan ingin menyatakan kemahakuasaannya dan kemurahannya agar kami berserah hanya kepadanya. Saya disadarkan bahwa semua yang terjadi dan terselesaikan karena saya bersandar pada Yesus yang kekal, Tuhan yang kekal. Apa perbedaan sebelum ikut sahabat doa dan setelah ikut sahabat doa? Sebelum saya ikut sahabat doa, saya jujur malas dan tidak tertarik dengan doa pagi. Karena waktu bangun pagi saya digunakan untuk jogging, senam pagi, bersih rumah, dan lain-lain. Tetapi yang seperti saya ceritakan, tahu-tahu kota Kudus terkena COVID. Zona hitam lagi, sehingga saya tidak bisa lagi jogging keluar rumah. Nah, semula saya berpikir saya sudah ada pelayanan, ngapain nambah kesibukan lagi? Saya khawatir mengurangi waktu saya dengan hobi saya, mendengarkan musik, nonton, membaca, dan sebagainya. Tapi ternyata Roh Kudus terus mendorong saya untuk bergabung di sahabat doa. Pertama, saya mendapatkan pengenalan Tuhan yang lebih dalam lagi. Di doa fajar, Tuhan mengajar dan menuntun saya untuk belajar dalam hal tinggal diam, tenang dan percaya kepada Tuhan. Belajar untuk menguasai diri. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan dan mengerjakan apa yang tidak bisa kita perbuat. Belajar bagaimana kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Belajar serta rancangan Tuhan yang sempurna yang ada di dalam firman Tuhan dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti saat Israel menyeberangi Laut Teberau, bagaimana laut tersebut dibelah oleh Tuhan menjadi dua dan bangsa Israel dapat berjalan melintasinya. Yang kedua, di doa fajar saya dibentuk karakternya lebih baik dari sebelumnya. Di dalam sahabat doa, selain mengenal Tuhan lebih dalam, saya belajar taat dan menguasai diri. Dulu saya orangnya gampang frustasi, gerusa-gerusu kata orang Jawa. Tidak sabaran, ingin cepat selesai. Setelah banyak menerima kebenaran firman Tuhan setiap pagi, dan ada ayat firman Tuhan yang menguatkan di dalam Yesaya 30 ayat 15b, yang berkata, dengan bertobat dari tinggal diam, kamu diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ayat ini menginspirasi saya untuk tidak lagi gerusa-gerusu dan merubah sikap saya untuk bertobat, belajar tinggal diam, belajar tinggal tenang dan percaya pada Tuhan lebih lagi. Karena Dia yang dapat menyelesaikan segala masalah saya. Dulu kalau saya mendengarkan anak saya di Jakarta sakit, saya terus berusaha cari rumah sakit, ngebel dokter, dan lain-lain. Sekarang dengan pengajaran firman Tuhan itu dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 membentuk sikap saya untuk lebih tenang, belajar menguasai diri, dan berdoa minta Tuhan yang memberikan pertolongan dan hikmat. Tuhan menginginkan hidup kita tidak bercacat celah, utuh, tidak bernoda, yang namanya sempurna. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan, supaya kita hidup kudus dan tidak bercacat celah di hadapannya. Saya belajar bagaimana mensinkronisasikan antara tubuh, roh, dan jiwa kita agar kesehatan emosi saya selaras dengan kedewasaan rohani. Ada damai sejahtera, ada sukacita yang luar biasa, rindu untuk terus hadir di doa fajar. Di doa fajar pertama-tama saya mendapat tugas dari Ibu Mimi untuk berdoa, dan saya mendapat pimpinan Roh Kudus
untuk memberanikan diri mengajukan untuk ikut melayani ujian di doa fajar untuk menyuarakan suara iman saya. Dan waktu itu saya mendapat tugas, waktu itu Bu Lois kekurangan WL karena Pak Daniel saat itu sakit. Luar biasa, Tuhan mengatur dengan sangat luar biasa, memberikan kesempatan dan kesempatan bagi saya. Di Dofar saya diberi anugerah Tuhan membuat sebuah lagu di masa pandemi ini yang terambil dari Mazmur pasal 16 yang judulnya saya beri Tolonglah Aku Tuhan. Tolonglah aku Tuhan, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang tidak ada tempat untuk bertumbuh. Tolonglah aku Tuhan. Sahabat doa, yang ketiga, doa fajar merupakan greatly blessed yang berikutnya dari Tuhan. Dampak doa fajar ini juga ada di dalam keluarga saya. Istri saya menjadi rajin ikut dan luar biasa dampaknya. Yang dulu mudah takut, khawatir, sekarang mulai merasa nyaman, damai, sejahtera, dan sukacita, dan memiliki keberanian. Karena itu, saya mengajak teman-teman yang belum bergabung dengan sahabat doa fajar, saudara akan mendapatkan manfaat pengajaran firman Tuhan yang benar. Bertumbuh bersama di dalam pelayanan, iman kita akan dikuatkan untuk menguatkan orang lain. Ikatan kekeluargaan tidak dapat kita jumpai seperti di sahabat doa fajar. Mari bersama sahabat doa fajar, tangan Tuhan yang kuat akan menopang kita, dan kita akan belajar menselaraskan antara tubuh, jiwa, roh kita untuk menjadi alat Tuhan yang sempurna. Demikian kesaksian saya, kiranya menjadikan berkat bagi kita semua. Haleluya. Amin.